kali masuk. 3 kali masuk. 3 kali. Dalam tahun yang berturut-turut atau lengkap-lengkap? Lengkap ya. Lengkap-lengkap ya. Karena kan nulis di Kompas kan susah gampang. Orang-orang tertentu aja bisa masuk Kompas ya. Portanews.com Abang Po, harus dibuka tuh. Di situ banyak tulisan Abang Marjanin, banyak. Terus sekarang bikin olahraga apa? Tinju. Lebih ke tinju. Tinju ya. Tinju Abang. Nah, untuk budaya Betawi gimana nih, Pak? Nah, sebenarnya kalau saya kan sekarang ikut juga komunitas Betawi kita. Betawi kita. Betawi kita. Kenalin dong. Itu artinya saya ini aja ikut-ikut gitu Ya. Ya kita ada apa namanya, ada rencana-rencana untuk tahun 2021 Ya. ya, ada bikin buku, ada seminar gitu. Seminar ya. Ya paling seperti itu aja, artinya paling nggak untuk menjaga supaya budaya Betawi ini nggak mati. Nggak mati deh. Artinya Ibu kota. mereka ini orang-orang yang boleh saya bilang militan. Ada Di Betawi kita itu orang-orang yang militan. ya, artinya orang-orang yang memang sangat concern dengan budaya Betawi ya. Ya, di situ kan ada Bang Yahya, Andi Saputra, ada Bang Roni Adi. Bang Yahya Andi Saputra tuh orang terkenal deh. Dia kalau nggak salah bawain saya beli itu ya. Iya, dia suka juga ini. Jadi orang lembaga kebudayaan Betawi, ada Bang Roni Adi juga, ada Mpok Fajriah, wartawan liputan6.com, ada Bang Rahmat Sadli. Kalau sekarang wartawan Betawi banyak ya. Lumayan Lebih banyak daripada waktu babi muda dulu ya. Kira-kira begitu. Kira-kira banyak orang-orang penulis yang banyak. Sekarang sih di yang masih eksis juga banyak. Berharap saya pengen ada pesan-pesan nih buat kawan-kawan di Balai Banggi terutama tentang menulis ya, terus sama budaya. Secara spesifik saya nggak bisa memberi pesan yang apa namanya, yang spesifik gitu ya. Tapi memang ini nih tawadunya orang Betawi ini, ilmunya banyak. Tapi inilah Abang kok saya bilang ya, orang Betawi, saya tahu nama besar Abang Marjanin ini, tapi ketika ketemu ya gitulah, saya mulai ketemu beberapa orang Betawi yang saya lihat wah dari luar ya, tapi begitu kenal tawadunya luar biasa Abang kok. Ini yang saya lagi mau belajar nih. Ya terusin deh, sorry saya potong nih. Soalnya nih berapa kali saya ketemu orang, kayak kemarin saya ketemu Buyam Betawi, tapi begitu ketemu, padahal nama besarnya di luar biasa, tapi begitu ketemu, saya bukan siapa-siapa, saya cuma bisa begini doangan. Ini yang saya lagi pengen belajarnya Bang. Gimana nih Bang? ya sebenarnya perjuangan orang-orang di Betawi kita, di komunitas Betawi lainnya lumayan ya, artinya untuk mempertahankan budaya Betawi. Cuman memang yang saya lihat dukungan pemerintah, terutama pemerintah DKI yang masih kelihatan kurang. Setengah-setengah, separuh-separuh atau gimana? Ya, kurang lah. Artinya banyak dikeluhkan misalnya ini nggak jalan gitu. Sehingga perjuangan mereka juga nggak jadi separuh ini. Nggak maksimal gitu. Kemudian ada juga orang Betawi ini kan terlalu banyak komunitas juga, terlalu banyak komunitas ya. Kadang-kadang antara komunitas yang satu dengan yang lain suka nggak cocok kan, suka ribut gitu. Nah ini biasanya nggak tahu gimana caranya, tapi ya itulah. Walaupun di bidang seni. Iya, karena kan
ada beberapa komunitas Betawi yang juga di sana dapat dukungan pemerintah, sementara ada komunitas yang lain nggak dapat, sehingga ya ini kan jadi ada tarik menarik gitu. Ada yang ini nggak suka, itu nggak suka. Kalau mau bersatu sebenarnya lebih bagus, pasti hasilnya maksimal. Pasti maksimal ya. Apalagi itu yang nyatuin pemerintah ya, bisa nyatuin, intinya gini, dari ini apa, dari ini apa, dari ini apa gitu ya. Tapi kadang-kadang saya pikir ribut-ribut perlu juga. Karena ribut-ribut perlu juga, karena Ribut-ribut perlu juga, maksudnya gimana? kalau nggak ribut-ribut dunia sepi, Oh gitu ya. nggak rame. Tapi gini, ribut-ribut asal ujungnya ada kesepakatan Iya. yang bikin kita lebih maju, boleh Ben. Artinya Nyawet. gini, Ribut pemikiran apa? eh, Apa? ketidakcocokan apapun namanya, Iya. itu kadang-kadang dibutuhkan juga supaya ada dinamika. Ada dinamika ya. Jadi dia jadi lebih semangat, ini jadi lebih semangat. Kalau kayak jalan tol kan ngantuk, nggak kreatif. Iya, benar. Gitu kira-kira. Tentang tulisan ini bagaimana nih? Pengen nggak ada harapan nggak tentang penulis-penulis muda Betawi yang harus lebih banyak lagi yang timbul ini? Sekarang saya lihat mulai ya, ada beberapa anak muda yang memang konsen di penulis ke budaya Betawi, terutama dari anak-anak Petukangan Utara gitu, dari teman-teman di apa sih namanya, dari perguruan silat beksi di Petukangan itu udah banyak sarjana-sarjana beksi. Dia sarjana tapi beksinya cakep gitu. Dia sarjana emang khusus beksi, dia sarjana beksi, dia bikin apa namanya, akademik. bikin penelitian tentang beksi. Oh iya. Artinya kan ini kan bagian dari untuk memajukan budaya Betawi. Ya. Dia juga punya web, dia mulai banyak menulis. Tapi memang masih kurang gitu, masih sedikit orang anak muda yang Menulis ya. mencintai budaya Betawi dan mau ikut mengembangkan. Lebih banyak yang udah agak-agak tua umurnya gitu. Apa sebenarnya itu? Ya nggak tahu itu Banyak konsen ke ya, kegiatan sebenarnya ekonomi kali ya. iya juga. Jadi kayak gitu ya. Karena kerja akhirnya budaya di nomor berapa ini gitu. Ada lagi Bek, kira-kira rencana ke depan ini pengen bikin sanggar apa pengen bikin satu buku tentang bagaimana menulis? Kalau saya lebih pada ini, bantu-bantu aja kalau teman ada butuh bantuan, kalau emang saya dianggap bisa, saya ikut bantu. Ya, mudah-mudahan Balai Bang ini bisa. Kalau bikin khusus sanggar sendiri, kan kita terbentur dengan tempat, dengan Ya. waktu, gitu ya. Kalau misalnya Jakarta ini kan masih sempit, kecuali kita Betawi pinggiran kayak di kawasan mungkin di Depok gitu, mungkin bisa Sawangan, ya. Sawangan. Kamulan Kalau di sini kan kita bikin sanggar, di jalanan kan lagi. mau latihannya di mana? Misalnya mau latihan tarik Betawi. Bang Bo, kita udah kenalan sama Babe Sakur ya, Abah Marjani. Kalau sering di tulisan-tulisan ini sekarang ini masih aktif sebagai wartawan sportanews.com. Dia masih nulis di majalah olahraga dan juga masih nulis tentang budaya Betawi dari bahasa dan menyampaikannya secara bahasa Betawi dan menggambarkan tentang budaya Betawi. Jadi gali terus Abang Po apa yang ada tentang Betawi, karena keturunan kita besok ini masih apa namanya tahu nggak, ngerti nggak tentang budaya Betawi. Ini PR kita di generasi sekarang buat generasi selanjutnya. Mudah-mudahan Balai Bang I ini ikut melestarikan budaya Betawi, Pak. Amin. Ya, terutama sekarang di Balai Bang I ini kita khusus bikin Sohibul Hikayat. Yang sekarang saya lagi berusaha untuk silaturahmi sama orang-orang yang berkecimpung di budaya Sohibul Hikayat itu.
Kira-kira ada lagi Beh pesannya nih buat kawan-kawan? Cukup ya? Cukup Bang Po. Alhamdulillah hari ini acara nyaba kita selesai. Mudah-mudahan dengan pertemuan sekarang ini saya bisa ketemu lagi di hari-hari berikutnya dengan ilmu yang lain lagi. Kita nanti coba lihat, mudah-mudahan ada kesempatan buka kupas salah satu buku Babe lah. Iya. Ya, saya bikin sesuatunya lagi nih, saya pengen ketemu lagi. Makanya Abang Po, kalau kita mau baca buku Babe Sakur, jangan lupa subscribe channel Cakep Boleh Banggi, share yang banyak, komen, like, biar kita tetap melestarikan budaya Betawi. Akhirnya, aneh undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak, Beh.